Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Van Bintang Pratama yang akan menjadi dokter moderator di acara live webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group pada hari ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberi informasi kesehatan yang terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua yang memasuki era baru, yaitu adalah new normal. Jadi jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir untuk menyapa Ibu dan Bapak semua dalam memberikan informasi kesehatan yang aktual. Dan kali ini, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah inisiasi menyusu dini, atau kita sebut juga sebagai IMD. Webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini diadakan dengan berbagai materi, dan dokter pembicaranya juga berbeda-beda. Setelah presentasi dari dokter, akan ada sesi tanya jawab atau kita sebut sebagai Q&A. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu adalah Dr. Francisca Farah. Nah, bagaimana caranya? Cukup simpel. Silakan klik tombol Q&A yang ada di layar handphone atau komputer Anda dan tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan masuk akan kami kumpulkan, lalu akan langsung dijawab oleh dokter pemateri kita, yaitu Dr. Francisca Farah. Ibu dan Bapak boleh bertanya seputar mengenai inisiasi menyusu dini. Seperti seberapa pentingkah IMD itu dilakukan? Apa sih sebenarnya manfaat dari IMD itu? Apa cuma bisa dilakukan oleh persalinan yang normal? Atau lalu bagaimana dengan persalinan yang dengan cara khusus seperti sesar? Atau ada hal-hal lain yang sekiranya sangat menarik untuk dipertanyakan? Boleh langsung tanyakan ke kita semua. Sebelum masuk presentasi ke dokter, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu yuk dengan pemateri kita. Beliau adalah Dr. Francisca Farah, spesialis anak magister kesehatan, dan juga konselor laktasi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau spesialis anak dari Universitas 11 Maret, lulusan cum laude, magister kesehatan juga di Universitas 11 Maret, dokter umumnya di Universitas Atmajaya. Trainingnya juga sudah sangat banyak. Salah satunya adalah pelatihan manajemen makanan pendamping ASI, Perkumpulan Perinatologi Indonesia atau Perinasia pada tahun 2016. Kemudian ada resusitasi neonatus pada Second Annual Neonatology Update tahun 2016 di Malang. Kemudian ada Feeding Difficulties, Optimizing the Early Environment for Long-Term Health, Simposium Nasional Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada tahun 2016. Kemudian ada juga Nutrition for Preemies, Recent Advances in Pediatrics, IDAI Cabang Jakarta tahun 2016. Organisasi juga sangat banyak, yaitu adalah anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI di Banten sejak tahun 2015, anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Tangerang Selatan sejak tahun 2015, kemudian anggota Perkumpulan Perinatologi Indonesia atau Perinasia sejak tahun 2015, anggota Ikatan Konselor Menyusui Indonesia sejak tahun 2015, dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung dengarkan materi dari Dr. Francisca Farah. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Pagi ini kita join webinar live dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dengan topik inisiasi menyusu dini. Kenapa IMD? IMD atau inisiasi menyusu dini adalah the best start for every newborn. Jadi ini adalah langkah awal yang paling baik untuk semua bayi baru lahir. IMD ini merupakan satu dari 10 langkah yang dicanangkan oleh WHO untuk keberhasilan menyusui. Satu dari 10 langkah ini ada di langkah keempat, jadi komitmen dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada ibu mulai dari dalam kandungan hingga nanti melahirkan dan perawatan anak selanjutnya. Bayi-bayi yang baru dilahirkan di rumah sakit akan dilakukan inisiasi menyusu dini dan akan dibimbing oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan skin-to-skin contact segera setelah lahir. Hal ini sangat penting karena
kontak kulit yang dilakukan pada bayi kepada ibunya mempunyai banyak sekali manfaat. Kita masuk ke dalam topik IMD-nya. Jadi dari 10 langkah ini adalah tujuannya adalah untuk memprotek, mempromosikan dan mensupport kegiatan menyusui hingga nanti anak berusia 2 tahun atau lebih. Kembali ke yang awal, jadi rumah sakit berkomitmen untuk mensupport semua ibu dengan tidak memberikan atau mempromosikan susu formula, penggunaan botol atau titer, lalu membuat proses menyusui ini adalah protokol standar dari rumah sakit, juga meningkatkan kompetensi staf rumah sakit untuk keberlangsungan menyusui. Dan saya sebutkan juga langkah ketiga yang penting untuk kesuksesan menyusui adalah dimulai dari saat kunjungan antenatal ibu-ibu yang ke rumah sakit. Sebelum melahirkan, ibu-ibu diberikan support bagaimana caranya atau bagaimana pentingnya untuk menyusui pada bayi. Sehingga pada saat nanti lahir, ibu sudah siap apa saja yang harus disiapkan untuk proses menyusuinya. Hal ini juga dilangsungkan setelah itu dengan langkah kelima, langkah keenam, ya jadi memang akan ada bimbingan menyusui yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada saat bayi setelah dilahirkan, lalu bayi yang dilahirkan rooming in atau rawat gabung bersama ibu, karena dengan rawat gabung ini nanti bayi akan dapat disusui oleh ibu semau bayi dan ibu diberikan kesempatan untuk terus merawat lekat kepada bayi, walaupun nanti bayinya juga adalah bayi yang sakit. Langkah ke-8 dari langkah WHO adalah untuk responsive feeding, jadi rumah sakit juga mensupport ibu-ibu untuk terus menyusui dan memberikan pengetahuan kapan kalau bayi itu lapar, lalu tidak membatasi menyusui. Lalu untuk pemakaian botol, titer, atau dot, orang tua harus diberikan pengetahuan kenapa penggunaan botol, titer, atau pacifier itu mempunyai banyak sekali resiko. Contohnya bingung puting, diare, dan sebagainya. Dan pada saat nanti pemulangan dari rumah sakit juga mensupport ibu-ibu yang masih mempunyai masalah kesulitan dalam proses menyusui untuk ikut dalam komunitas menyusui sehingga keberlangsungan menyusui bisa terlaksana. Ini nih tadi adalah tujuan utama dari 10 langkah untuk keberhasilan menyusui. Masuk ke topik IMD sendiri. Jadi IMD itu adalah perlekatan antara bayi dengan kulit ibu. Jadi skin to skin contact yang dilakukan dalam 1 jam pertama segera setelah lahir hingga bayi menyusui pada payudara ibu. Hal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Hal ini dapat mencegah kematian pada bayi dan langkah IMD yang diambil ini akan mensupport keberlangsungan menyusui. Ini adalah fakta-fakta yang diberikan dari WHO dari beberapa penelitian bahwa IMD yang terlambat akan meningkatkan risiko kematian pada bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir yang tidak langsung dilakukan kontak kulit kepada ibu, risiko kematiannya akan semakin tinggi berbanding lurus dengan semakin lamanya dia untuk awal memulai kontak payudara. Fakta lainnya adalah 3 dari 5 bayi yang baru lahir tidak mengalami IMD. IMD sendiri merupakan perisai awal daya tahan tubuh bayi, jadi ini langkah awal. Satu hal, kulit ibu itu merupakan penghangat alami tubuh bayi. Kontak kulit bayi dengan payudara ibu, jadi bayi baru lahir biasanya kontak dengan udara luar, dingin ya, itu kontak kulit ini akan menstabilkan detak jantung dan pernapasan bayi, juga menurunkan stres pada bayi. Memang bayi bisa stres. Ya, jadi tadi salah satu contohnya begitu bayi lahir, kontak dengan udara luar yang dingin, itu akan menimbulkan stres pada bayi. Kontak kulit ini akan menimbulkan hangat atau pada bayi sehingga menurunkan pengeluaran kalori pada bayi baru lahir. IMD sendiri juga akan membuat ASI yang keluar akan lebih cepat.
Hal ini secara penelitian memang penting untuk keberlangsungan menyusui. Jadi ibu-ibu yang mengalami IMD, yang menjalani IMD, itu secara penelitian akan sukses menyusui dibanding yang tidak pernah melakukan IMD sama sekali. Dan hal terpenting lainnya adalah meningkatkan bonding atau ikatan yang kuat antara bayi dengan ibu. Kenapa disebut perisai penting? Jadi kontak kulit bayi pertama dengan payudara ibu ini adanya kontak mikrobiom. Apa itu kontak mikrobiom? Mikrobiom itu adalah bakteri baik yang penting untuk menurunkan risiko infeksi pada bayi baru lahir dan meningkatkan imunitas bayi. Di mana ada mikrobiom? Mikrobiom itu ada pada cairan prekolostrum, ada pada areola ibu, ada pada kolostrum atau ASI pertama, ada juga pada mulut bayi dan saluran cerna bayi. Apa itu cairan prekolostrum? Jadi sebelum ibu melahirkan, nanti kita bahas di belakang, ASI itu sudah dibentuk. Dari dalam usus ibu itu kita sebut ada namanya enteral mammary circulation. Jadi ada bakteri baik yang bermigrasi atau pindah ke dalam kelenjar payudara. Dan pada saat dilakukannya kontak IMD ini, kontak antara kulit sekitar areola ibu dengan mulut bayi, di sini banyak mikrobiom atau bakteri baik yang penting untuk nanti menjaga imunitas saluran cerna bayi. Ini adalah komposisi rata-rata dari jumlah bakteri yang ada pada ASI ibu, pada mulut bayi, dan feses bayi. Begitu ada kontak dengan air susu ibu yang masuk ke mulut bayi, jumlah bakteri yang timbul atau tumbuh pada saluran cerna bayi dan feses itu akan berubah. Contohnya pada air susu ibu, banyak di sini mengandung bifidobakteria kuman dan Streptococcus. Di mulut bayi itu juga sama, banyak Streptococcus. Nanti setelah ini mikrobiota atau mikrobiom itu saling bergabung, nanti di saluran cerna bayi ini menimbulkan pertumbuhan yang sangat baik untuk imun guard saluran cerna anak. Kenapa ASI IMD menimbulkan proteksi infeksi dan mencegah kematian pada bayi? Jadi tadi sudah disebutkan di awal kalau bakteri pada ASI macam-macam. Isinya ada Staphylococcus, Streptococcus, Acinetobacter, Enterobacter yang ada dari kulit areola ibu dan mulut bayi. Dan dari proses breastfeeding ini atau proses kontak kulit dan awal menyusui ini, mikrobiom itu akan masuk ke dalam mulut bayi, ditangkap oleh sel imun sekitar mukosa mulut bayi, berkumpul di usus dan menghalangi bakteri yang berbahaya dari lingkungan. Ini adalah penelitian yang dilakukan pada ibu-ibu yang baik melahirkan secara spontan atau pervaginam dengan operasi seksio cesaria. Pada ibu-ibu yang melahirkan secara operasi atau melahirkan secara spontan, ASI-nya diteliti apakah ibu-ibu itu melakukan IMD atau tidak. Ternyata pada ASI dari ibu yang mengalami inisiasi menyusui dini mempunyai jenis variasi bakteri yang lebih banyak dan lebih baik daripada ibu yang tidak pernah mengalami IMD sama sekali. Kita bicara kolostrum. Kolostrum itu adalah the very first food, cairan ASI pertama. Sampai kapan sih kolostrum itu ada? Kolostrum itu dibentuk sejak hari pertama hingga ASI hari kelima. Jadi bentuknya adalah kuning, kental, lengket ya, sangat kaya dengan antibodi. Kadang-kadang orang bilang ini ASINya kotor atau basi dan dibuang. Jangan, karena memang naturally-nya adalah cairan kolostrum itu dia kental, thick, warnanya kuning dan lengket. Sangat kaya dengan antibodi. Dan warna kuning pada kolostrum sendiri itu berasal dari beta-karotin yang ada pada ASI. Ini adalah gambar yang saya tampilkan yang menampilkan komposisi dan warna dari ASI, mulai dari ASI kolostrum atau ASI awal, dari mulai bayi baru lahir hingga kurang lebihnya sekitar 5 hari, ini namanya masih kolostrum, hingga nanti masuk ke ASI transisional. ASI transisional itu komposisi nutrien, komposisi zat gizinya, itu mulai berubah sesuai dengan
apa yang dibutuhkan oleh bayi. Biasanya setelah 5 hari sampai 10 hari pertama dari usianya bayi. Di atas itu namanya sudah ASI matur. Sama, ini adalah unik dan khasnya dari ASI, air susu ibu. Jadi very spesifik, sangat spesifik apa yang terkandung di dalamnya dari mulai sel-sel imunnya, nutrisinya yang disesuaikan dengan usia bayi pada saat itu. Kenapa kolostrum sangat penting? Jadi kolostrum itu melindungi bayi dari banyak kuman yang merugikan. Contohnya dari bermacam tipe virus seperti di bawah ini, dari cytomegalovirus, Coxsackie, herpes, Haemophilus influenza, poliovirus, ya, rotavirus dan lain-lain. Beberapa jenis bakteri yang juga bisa diprotek infeksinya dari pemberian kolostrum adalah contohnya Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan lain-lain. Begitu juga dengan beberapa jenis jamur dan protozoa dan enterotoksin lainnya. Kandungan dalam kolostrum baik dari elektrolit, jadi ada garam ya, natrium, ada kalium, ada klorida, dia lebih tinggi daripada ASI yang matang. Kolostrum sendiri ini sangat tinggi dari proteinnya, jadi banyak sekali kandungan proteinnya, lalu rendah lemak, namun vitamin yang larut lemak dan mineralnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ASI transisi atau ASI matur. Dan yang paling penting ini adalah imunoglobulin A sekretorik. Ini adalah guard sel imun pertama yang dihasilkan tubuh yang penting sekali untuk kekebalan mukosa saluran cerna bayi. Juga mengandung laktoferin yang sangat tinggi. Kalori yang dikandung dalam kolostrum kurang lebihnya sekitar 67 kilokalori, dan nanti menjelang perpindahan transisi dari ASI hingga ke ASI matang, ke ASI matur, itu nanti kalorinya juga akan semakin besar, kurang lebih akan meningkat sekitar 70-73 kalori. Dan ini yang penting untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui atau ayah ketahui kalau berapa banyak kolostrum yang keluar pada saat ibu menyusui. Mulai biasa dari 2 mili, jadi ini sedikit sekali, hingga 20 mili per feeding. Ini biasanya terjadi pada 3 hari pertama. Jika ibu rajin kontak dengan bayi, rajin menyusui, ya, semakin sering menyusui, produksi kolostrum ini akan semakin banyak. Hingga bisa mencapai 100 cc-nya dalam 24 jam. Nah, nanti begitu volume ASI akan semakin banyak, kandungan yang di dalam ASI akan berubah juga, nanti lama-lama konsentrasi laktosa meningkat dan kandungannya akan berubah ke ASI, tahapan ASI yang berikutnya atau ASI transisi. Kandungan ASI sendiri yang paling penting ini adalah banyak sekali sel imun, jadi sel imun yang hidup. Di situ ada limfosit T, ada limfosit B. Jadi limfosit ini adalah sel darah putih yang kerjanya langsung untuk memprotek bayi terhadap infeksi. Jadi kolostrum atau ASI di sini yang selain mempunyai sel-sel hidup untuk memprotek bayi, banyak juga mengandung imunoglobulin, lalu enzim, protein-protein dan hormon, anti peradangan, dan imunoglobulin A dan laktoferin seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Lalu kapan sih ASI dibentuk? Apakah ASI dihasilkan pada saat bayi baru lahir saja? Ternyata tidak. Jadi pembentukan ASI atau kita sebut sebagai laktogenesis itu ada 3. Laktogenesis pertama itu terjadi pada saat kehamilan 16 minggu. Jadi pada saat ibu hamil 16 minggu. Memang pada saat tersebut ASI tidak leakage atau bocor keluar karena memang ada zat penghambatnya. Namun kadang di usia 38 sampai 40 minggu saat ibu mulai mau memasuki masa persalinan, kadang-kadang pada beberapa ibu bisa terdapat pengeluaran ASI. Masuk ke fase pembentukan ASI yang kedua, jadi ini namanya laktogenesis kedua, itu terbentuk pada saat setelah bayi lahir, lalu kemudian plasenta dilahirkan, disitulah terbentuknya laktogenesis kedua hingga hari keempat.
Jadi ibu memang harus memanfaatkan waktu-waktu atau fase krusial ini untuk rajin menyusui bayi sehingga nanti ASI-nya bisa banyak. Lalu laktogenesis ketiga kapan? Ini terbentuk setelah hari keempat hingga saat menyusui usia 2 tahun atau lebih. Ini kerja hormon. Memang pada saat bayi lahir di sini ada saya beri kotak merah. Saat plasenta dilahirkan, kadar progesteron dalam darah menurun dengan cepat dan laktosa akan meningkat. Nah, pada saat inilah terbentuknya ASI. Jadi ibu harus memanfaatkan fase penting ini untuk rajin menyusui. Nah, kalau IMD itu apakah harus selalu keluar ASI? Tadi seperti kita bahas di awal. Jadi semakin rajin atau semakin ibu sering menyusui bayi dan kontak IMD ini, apalagi tanpa ada interupsi atau batasan, ASI akan keluar jauh lebih cepat. Karena pada dasarnya adalah setiap ibu yang baru melahirkan tubuhnya pasti memproduksi ASI. Kalau merasa ASI-nya belum keluar, mungkin karena masih ada sedikit progesteron tadi yang menahan untuk prolaktin. Nah, meski begitu, ibu tadi tetap harus menyusui 2-3 jam sekali untuk merangsang oksitosin dari dalam payudara. Nanti kita bahas apa itu prolaktin, apa itu oksitosin. Ya, jadi kalau nggak ada masalah yang berarti dengan aktif bayi menghisap puting, produksi ASI akan bertambah dengan sendirinya. Lalu gimana dok kalau saya tahu ASI saya cukup? Biasanya bisa dilihat kalau bayi setelah menyusui dia akan melepas sendiri payudara ibu dan tertidur pulas. Lalu ibu bisa mengecek apakah bayi berkemih 4-6 kali atau lebih dalam sehari. Lalu yang paling akurat adalah berat badan bayi naik dengan baik. Ini adalah gambar latch on atau perlekatan payudara yang benar. Jadi mulut bayi terbuka lebar, bibir atas melipat ke luar, bibir bawah melipat keluar ya. Jadi mulut mengcover semua areola. Jadi bukan puting, jadi menetek pada payudara ibu sekitar areola bayi. Jadi pada saat posisi yang tepat seperti ini, sucking atau proses bayi menghisap payudara ibu itu akan sangat baik sehingga ASI yang mengucur ke dalam mulut bayi itu banyak. Jika perlekatan tidak baik, ini kadang sering menimbulkan nyeri atau masalah pada puting payudara ibu. Contohnya jika dagu tidak melekat sempurna ke dada ibu, mulut tidak terbuka lebar ya. Kadang-kadang puting ibu adanya di antara gusi atau bagian depan mulut bayi dan ini sangat nyeri. Pada correct latch on atau posisi yang tepat, jadi bayi itu memang menghisap pada areola. Jadi puting ini adanya di bagian belakang, tenggorok belakang. Lalu yang sering jadi pertanyaan, kalau payudara saya nyeri apakah karena bayi saya tongtai dok gitu ya. Jadi tongtai itu tali lidah yang mengikat dasar mulut ini ya dengan lidah sehingga sewaktu pada proses bayi menyusui, lidah bayi tidak bisa menjulur keluar melewati gusi bawah saat menghisap payudara. Akhirnya perlekatan tadi atau latch on menjadi tidak sempurna dan ibu merasa payudaranya nyeri. Lalu apakah banyak kejadian tangtai pada bayi baru lahir? Jadi penelitian yang dilakukan pada Ballard dan kawan-kawan pada sekitar 3.000 bayi didapatkan sekitar 3% sampai 4% bayi cukup bulan yang baru lahir untuk masalah tongtai. Biasanya jika ibu ada masalah kesulitan menyusui, nanti dokter atau tenaga medis akan menilai derajat apakah bayi memang betul terdapat tongtai dan apakah tongtai ini harus dilakukan surgery atau insisi atau tidak. Lalu kalau melahirkan sesar bisa nggak IMD dok? Tentu saja bisa. Pada saat persalinan sesar, ibu tetap melakukan IMD jika bayi bugar dan sehat. Nanti pada saat bayi lahir, dokter atau bidan akan membantu ibu memposisikan bayi untuk IMD. Nah ini adalah beberapa gambar untuk posisi menyusui. Jadi kalau contoh misalkan pada saat ibu pasca kelahiran, misalkan tadi kita bahas sedikit tentang proses kelahiran secara sesar dan perut ibu merasa nyeri, posisi-posisi seperti ini bisa dipakai. Atau juga ibu yang melahirkan secara pervaginam atau spontan biasanya untuk posisi menyusui tidak banyak kesulitan. Posisinya bisa dengan seperti ini, jadi cradle position ya, jadi bayi disanggah pada bagian kepala, leher dan punggungnya dengan kedua tangan ibu, atau cross cradle position ini hampir sama, hanya saja satu tangan ibu langsung menyangga pada leher, dada dan punggung.
Ini adalah satu posisi yang sangat nyaman nih, reclining position. Jadi ibu bisa istirahat sambil bersender. Ini adalah posisi yang dilakukan pada IMD pada umumnya. Tapi kalau IMD pada proses sesar biasanya dibantu posisi bayi melintang di atas payudara ibu. Posisi lain yang juga cukup nyaman untuk menyusui adalah side lying position. Jadi ibu miring, bayi miring, lalu proses menyusui berlangsung. Atau jika ibu kesulitan untuk memposisikan bayi, bisa dengan football position. Dan ini salah satu contoh untuk ibu menyusui bayi kembarnya. Lalu kalau ASI belum keluar, beli sufor nggak? Nah, kalau bayi lahir langsung diberikan sufor, bayi akan malas menyusui pada ibu. Padahal tadi sangat penting untuk rajin kontak kulit dan menyusui pada bayi baru lahir hingga periode fase laktogenesis kedua awal tadi. Kalau lahir langsung diberikan sufor, ASI ibu nanti akan berkurang dan berhenti berproduksi. Dan harus diingat, efek samping dari pemberian susu formula, karena ini berbahan dasar dengan protein sapi, jadi bukan human protein, artinya komposisi yang dikandung jelas berbeda. Jadi memang yang spesifik adalah untuk manusia ya air susu ibu ya. Jadi harus diingat efek samping susu formula itu salah satunya adalah diare berdarah, kolik, muntah, dehidrasi, alergi pada kulit atau saluran nafas. Dan susu formula hanya diberikan atas indikasi medis tertentu menurut pertimbangan klinis dokter. Contohnya misalkan pada ibu-ibu dengan galaktosemia atau ibu-ibu yang dengan kasus HIV positif. Jadi rajin menyusui bayi dan memerah ASI sehingga produksi ibu, ASI ibu akan semakin banyak. Jangan lupa juga supaya ASI cepat keluar ya ibu perbanyak istirahat, makan semua makanan sehat, bahagia dengan kelahiran sang buah hati dan yakin bahwa memang ASI adalah nutrisi yang terbaik untuk bayi ibu. Lalu makanan apa sih dok atau suplemen apa sih yang paling bagus untuk menyusui? Jadi jawabannya adalah diet lengkap dengan gizi seimbang. Lalu ibu juga harus cukup cairan. Kebutuhan cairan orang dewasa biasa sekitar 2 liter sehari. Namun untuk kebutuhan cairan ibu menyusui biasanya sekitar 2,5 liter. Jadi ekstra 500 cc lebih banyak. Lalu ditanya Lactagog atau suplemen atau zat yang dipercaya bisa memperbanyak produksi ASI, apa sih yang paling bagus Lactagognya? Kalau ditanya ya Lactagog itu hisapan bayi pada payudara ibu. Lalu bisa juga ibu diberikan suplementasi vitamin D, zat besi atau nutrien lain sesuai indikasi. Terus pertanyaan lain, ASI banyak tapi nggak bisa keluar terus gimana? Jadi kita lihat dulu masalahnya apa. Kenapa ASI itu nggak bisa keluar? Apakah ibunya stres atau lelah atau memang tadi lecoannya kurang baik sehingga payudaranya puting payudaranya luka atau lecet atau memang jarang menyusui? Karena pada prinsipnya banyak atau sedikitnya ASI bukan ditentukan dari ukuran payudara. Ukuran besar kecilnya payudara ditentukan dari komponen fatnya, tapi bukan dari komponen atau jumlah kantong-kantong ASI yang ada dalam payudara ibu. Jadi banyak sekali nih kantong-kantong ASI dalam payudara ibu. Per kantong kecil aja bisa sekitar 100 kantong-kantong ASI di dalam sini. Di awal saya sudah sebutkan tadi mengenai oksitosin dan prolaktin. Jadi kerja oksitosin adalah kerja hormon yang membuat kantong ini untuk berkontraksi atau mengkerut ya. Lalu ada lagi kerja dari prolaktin untuk melepaskan susu keluar dari payudara ibu ya untuk membuat produksi susu. Jadi kalau kita analogkan oksitosin itu bisa lah kita bilang sebagai keran ASI-nya ya. Ini dia. Jadi tadi oksitosin orang sering bilang banyak nih hormon cinta ya. Jadi kalau ibu rileks, ibu tenang, oksitosin keluar dengan baik. Biasanya dengan melihat bayinya, bayi menghisap puting payudara, lalu sensor impuls ini akan masuk ke otak, langsung dilepaskan oksitosin dan susu dihasilkan, air susu ibu dihasilkan. Jadi prolaktin ini disekresikan setiap kali bayi selesai untuk menyusui untuk produksi atau ASI berikutnya. Ini tadi anatomi payudara ya, jadi kalau dilakukan dibuka contohnya seperti itu, ini banyak sekali kantong-kantong ASI di belakang payudara. Ini adalah komponen fat atau lemaknya. Jadi mau payudara kecil atau besar itu hanya ditentukan oleh besarnya jaringan lemak, namun tidak dari kantong-kantong ASI yang ada di dalam payudara ibu. Lalu gimana terapi supaya melahirkan bisa IMD? Gimana bisa lancar memberikan ASI eksklusif? Ya, jadi
Satu, memang target secara dunia adalah tadi WHO sudah sebutkan 10 step to successful breastfeeding. Jadi seperti Rumah Sakit Pondok Indah, kami berkomitmen bahwa kami adalah rumah sakit yang baby friendly hospital, mothers and baby friendly hospital. Jadi dari mulai sebelum ibu-ibu melahirkan, kita sudah memberikan antenatal care kepada ibu-ibu bahwa bagaimana benefit ASI sehingga nanti pada saat proses persalinan bagaimana persiapan yang harus dilakukan, lalu akan dilakukan IMD-nya seperti apa. Nanti juga ada 7 kontak laktasi di situ ya. Jadi bagaimana 7 kontak laktasi itu bisa memecahkan atau membantu masalah ibu dalam kesulitan menyusui. Yang di sebelah kiri ini saya tampilkan sedikit bahwa penelitiannya pada ibu-ibu yang dilakukan konseling menyusui, ternyata keberlangsungan pemberian ASI-nya sampai ASI eksklusif itu sangat tinggi dibandingkan dengan kotak warna orange yang terang dengan orange yang muda ini. Jadi ibu yang mendapatkan breastfeeding counseling itu memang sangat baik keberhasilannya dibandingkan yang tidak mendapatkan counseling saat menyusui. Lalu kalau baby blues, bagaimana dong? Kalau ibu baby blues, jadi terbaiknya adalah dukung ibu, dampingi ibu bersama suami atau orang terkasih, minta bimbingan dari dokter atau tenaga kesehatan atau konselor laktasi saat IMD, dan yang penting lagi, konseling sejak masa kehamilan dan kelahiran dengan pendampingan dokter kandungan dan dokter psikiatri. Lalu pertanyaan yang penting nih di pandemi COVID, bagaimana IMD menyusui jika ibunya COVID-19 positif? Jadi memang anjuran dari WHO penting sekali untuk melakukan IMD pada bayi baru lahir. Jadi pada ibu-ibu dengan COVID-19 yang positif tetap harus dukung untuk dapat menyusui dengan baik, kontak kulit dengan bayi, dan rawat gabung bersama baby dengan bayinya ya. Karena exclusive breastfeeding itu membuat bayi itu untuk tumbuh secara baik. Lalu kalau seorang ibu dengan COVID-19 dapat menyusui jika mereka ingin, dan hal yang penting harus dilakukan adalah ibu dengan COVID-19 positif harus menggunakan masker. Biasanya masker yang dianjurkan adalah masker N95 pada saat menyusui. Lalu jangan lupa untuk selalu mencegah kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi. Dan juga membersihkan area yang sering kontak dengan ibu. Tapi jika ibu dengan COVID-19 dengan gejala yang berat dan tidak bisa menyusui, ibu bisa memberikan ASI perahnya atau dengan pengganti ASI lewat donor ASI atau substitute ASI dari susu formula, dan kemudian melakukan relaksasi kembali setelah ibu sehat. Jadi take home message di sini, why it matters. Kenapa breastfeeding itu penting? Karena breastfeeding ini adalah target dunia. Di tahun 2025 targetnya adalah meningkatkan cakupan eksklusif breastfeeding atau ASI eksklusif selama 6 bulan hingga 50%. Karena secara global saat ini hanya sekitar 41% saja bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif sangat penting. Kenapa? Karena jika menyusui tidak optimal, penelitiannya sekitar 800.000 kematian bayi terjadi. Lalu akhirnya anak akan jadi tidak produktif, menciptakan generasi berikut yang tidak produktif, dan kerugiannya itu sangat besar. Jadi bayi yang hanya diberikan ASI saja dari saat lahir hingga 6 bulan pertama, get the best start. Perfect nutrition. Jadi semua nutrisi itu terkandung dalam ASI, perfect untuk kebutuhan ASI sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan ke atas dilanjutkan dengan MPASI hingga makanan keluarga di 1 tahun hingga 2 tahun. Lalu ASI sendiri tadi benefitnya adalah untuk proteksi bayi dari kejadian infeksi jalan nafas, diare, dan penyakit-penyakit yang mengancam kejiwaan. Hal ini harus dibarengi juga dengan pemberian imunisasi, karena ASI sendiri adalah menciptakan kekebalan yang sifatnya umum, namun kekebalan yang sifatnya spesifik didapatkan dari imunisasi. ASI sendiri juga memprotek anak-anak kita dari kegemukan dan banyak penyakit tidak menular lainnya seperti asma dan diabetes. Terima kasih.
Wah, terima kasih dokter atas materinya, sungguh sangat menarik dan sangat informatif. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, atau kita sebut sebagai Q&A, sebagai informasi, Dr. Francisca Farah berpraktik di klinik anak dan klinik laktasi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Jadi, jika Anda yang mau konsultasi langsung, seperti misal tidak ada kesempatan untuk tanya jawab, atau malu-malu ingin private atau privacy yang jauh lebih baik, jangan takut berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah Group. Karena kami berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya supaya Anda dan keluarga tetap sehat tanpa cemas. Rumah Sakit Pondok Indah Group memiliki prosedur kesehatan untuk semua pasien dan pengunjung. Kami menerapkan dan memonitor prosedur pencegahan infeksi atau kita sebut sebagai infection control di seluruh Rumah Sakit Pondok Indah Group. Prosedur itu antara lain wajib penggunaan masker di semua area Rumah Sakit Pondok Indah Group, screening pada pasien dan pengunjung, penggunaan APD atau alat pelindung diri yang sesuai standar, hand hygiene untuk kebersihan tangan, disinfeksi rutin dengan bahan-bahan yang berstandar internasional, prosedur physical distancing, serta membatasi antrian dengan sistem appointment untuk mengurangi kerumunan orang. Jadi tidak perlu khawatir lagi, dan jika ingin melakukan konsultasi lebih jauh, silakan datang ke kami. Tadi kita sudah dengarkan materi mengenai inisiasi menyusui dini yang sudah disampaikan oleh Dr. Francisca Farah. Sangatlah menarik. Saya juga sudah mencatat beberapa poin yang menarik. Kalau misalnya tadi ada pemain awal-awal, ada tentang 10 langkah successful breastfeeding. Harus diingat ya kan, jangan lupa ingat ada kontak mikrobiom, karena itu lebih baik untuk bayi. Kolostrum itu juga very first banyak antibody, jadi tidak usah khawatir. Jika ASI berubah warna seperti awal kuning-kuning, itu jika ada usia-usia ASI, itu tidak perlu khawatir. Seperti itu. Banyak sekali materinya, salah satu intinya adalah breastfeeding atau inisiasi menyusui adalah satu hal yang pasti dan sangat diperlukan untuk bayi kita. Baik, kita akan langsung masuk saja ke sesi kita, yaitu Q&A dari Bunda Irsa Miranti. Pagi dok, saya sering sekali mendengar cerita teman saya yang sudah sukses IMD dan pelekatan, sudah rooming in, 1-2 hari pertama ASI lancar. Namun, setelah itu ASI tidak keluar lagi maksimal, sehingga anak menangis terus-menerus karena tidak mendapatkan ASI maksimal. Dan berujung pada pemberian sufor karena bilirubin anak tinggi. Apa penyebabnya ya? Karena ibu merasa happy-happy saja menurut ceritanya ke saya. Jika memang ASI booster hanya mistos, hal apa yang harus ibu lakukan untuk menghindari kejadian seperti ini? Silakan dokter. Enggak, terima kasih Ibu Irsa Miranti. Jadi dari pengalaman teman Bu Irsa, awalnya sukses IMD-nya, latch-on-nya bagus, sudah rooming in, 1-2 hari pertama ASI lancar, namun setelah itu ASI tidak keluar maksimal, ujung-ujungnya anak kuning dan mendapatkan pemberian sufor. Ya, jadi penyebabnya apa? Penyebabnya sebetulnya banyak yang harus dikaji. Yang pertama dari ibu dulu. Apakah ada kendala menyusui saat di rumah biasanya? Apakah ada kendala pada proses perlekatannya? Pada saat awal di rumah sakit memang kadang-kadang untuk perlekatan tidak banyak masalah karena banyak dibantu oleh tenaga kesehatan. Namun begitu pulang ke rumah, kadang-kadang masalah ini juga sering terjadi. Kadang-kadang puting ibu lecet, luka atau terkelupas, ya, sehingga menyusui itu menjadi tidak nyaman. Banyak juga penyebab lain dari faktor eksternal dari ibu misalkan. Tadi environment, jadi memang penting lingkungan yang mensupport ibu untuk terus menyusui. Memang banyak stigma atau masih ada pengalaman dulu ya, jadi ayo bayinya harus diberi tambahan susu supaya bayinya gemuk misalkan, atau ada mungkin yang tidak mensupport, udah itu nangis terus, kasih aja sufor. Jadi banyak yang harus dikenali. Jadi dari lingkungan memang sebaiknya lingkungan itu adalah lingkungan yang mendukung, baik dari orang tua atau support keluarga lain, dari kakek, dari nenek, untuk membantu ibu tetap menyusui.
Itu untuk yang pertama. Lalu lihat apakah ada kendala latch-on-nya tadi atau pelekatannya. Itu baik atau tidak. Karena dengan pelekatan yang baik, biasanya proses menyusui akan nyaman untuk kedepannya. Yang ketiga tadi masalah bayi. Apakah ada kendala dari bayi, baik tadi kalau secara anatomi, apakah ada tangkai, atau apakah bayi memang bayi sakit contohnya. Bayi sakit yang tidak terdeteksi. Contoh misalkan kasus yang paling banyak pada bayi-bayi yang baru lahir, yang tidak menimbulkan gejala yang khas, tapi manifestnya contoh seperti meneteknya tidak mau atau jadi malas. Misalkan pada kasus-kasus infeksi saluran kemih, atau bisa juga pada kasus-kasus di mana terjadi income ABO atau misalkan ketidaksesuaian golongan darah bayi dengan ibu. Jadi bayi itu bilirubinnya cepat naik dengan tinggi. Jadi memang sebetulnya banyak sekali faktor yang harus dikaji. Kenapa pada saat pertama di rumah sakit semuanya berjalan lancar, lalu setelah pulang dan berikutnya jadi terkendala untuk proses menyusuinya. Jadi memang di sini juga penting jika ibu mengalami kesulitan seperti ini, jangan lupa segera kontak laktasi. Jadi kontak laktasi ini penting untuk ibu bertemu dengan tenaga kesehatan untuk mendiskusikan dan mencari penyebab atau kesulitan dan jalan keluarnya dari kesulitan menyusui ini. Jadi begitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi banyak sekali dok ya harus jadi bahan pertimbangannya jika ada gangguan saat laktasi. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Tiara Hamipaldi. Bagaimana IMD untuk bayi kembar, dok? Menarik sekali pertanyaannya. Selamat ya Bunda, bayinya kembar. Kita langsung kembalikan ke dokter Farah untuk menjawabnya. Ya, jadi Bu Novia, IMD untuk bayi kembar sebetulnya sama saja dengan proses IMD pada bayi-bayi lain. Namun untuk bayi kembar memang untuk awal sering harus banyak dibantu dulu. Jadi tadi pada slide yang di awal itu ada gambar bagaimana seorang ibu bisa menyusui bayi kembarnya. Bahkan ada juga ibu yang mempunyai bayi kembar 3 dan seterusnya itu bisa disusui, bisa melakukan IMD dengan baik. Untuk posisi menyusui, posisinya bisa dengan duduk atau tadi ya dengan gambar-gambar tadi bisa dicari atau bergantian posisinya pada saat menyusui. Kalau IMD sendiri pada saat begitu bayi lahir, bayi kembar lahir dan bayinya bugar dan sehat, lalu mempunyai refleks hisap yang baik, bayi langsung diletakkan pada dada ibu, biasanya kanan kiri sekaligus. Jadi bayi tetap mendapatkan skin to skin contact atau kontak kulit dengan payudara ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bunda. Tapi dari posisi, berarti posisi juga menentukan dok ya? Ya. Kalau misalnya untuk bayi kembar gitu dan banyak faktor lain juga. Selanjutnya pada dari pertanyaan dari Bunda Nica. Dok, mau tanya, apakah aman mengkonsultasi laktasi ke RSPI? Nah, ini dia pertanyaan yang menarik dok. Ya. Mungkin bisa dijawab langsung dokter? Ya, jadi ibu-ibu jangan takut untuk konsultasi laktasi ke rumah sakit kami, karena rumah sakit kami tadi seperti telah dijelaskan oleh Dr. Ivan sebelumnya, kalau kami itu mempunyai prosedur kesehatan untuk semua pasien dan pengunjung. Jadi kami menerapkan dan memonitor semua prosedur pencegahan infeksi di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Jadi semua pengunjung yang datang ke rumah sakit wajib menggunakan masker, lalu kita screening pada saat awal menggunakan kami ini semua menggunakan APD yang sesuai standar, lalu prosedur hand hygiene yang baik, lalu disinfeksi rutin semua pada area-area yang area-area umum atau area-area kontak dalam poli atau tempat pelayanan. Lalu kami juga menerapkan prosedur physical distancing ya, membatasi antrian juga karena kami membuat sistem appointment yang jelas sehingga tidak terjadi penumpukan pasien, juga membatasi waktu kunjungan. Jadi Bu Nica jangan takut, bisa Ibu tetap datang untuk konsultasi laktasi langsung ke RSPI, atau kalau Ibu masih khawatir, Ibu juga bisa memanfaatkan satu layanan unggulan kami yaitu telemedicine. Jadi bisa dilakukan konsultasi laktasi lewat telemedicine seperti itu.
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi benar Bunda Haji tidak perlu khawatir, karena memang dari rumah sakitnya sendiri juga sudah sangat ketat. Tidak hanya pengunjung, bahkan yang bekerja di sini pun sudah screening semua, jadi tidak perlu khawatir ya. Selanjutnya dari Pak Hendro Hartono. Apakah manfaat menyusu optimal didapatkan bayi kita saat ibunya menyusuinya sampai 2 tahun? Menyusu tersebut apa boleh dilakukan pada bayi prematur? Thank you. Wadah emoji. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Hendro ya. Ya, ini Bapak yang sangat care. Terima kasih Pak. Jadi, apakah manfaat menyusu optimal bisa didapatkan bayi kita saat ibunya menyusuinya sampai 2 tahun? Ya, jelas. Tadi benefit menyusui bukan hanya sekedar memberikan proteksi atau imunitas, tapi juga memberikan nutrisi. Nutrisi yang diberikan, saya menyinggung sedikit untuk masalah nutrisi dulu ya. Untuk bayi 0-6 bulan, 100% kebutuhan kalori dapat terpenuhi dari ASI. Mulai 6 bulan sampai 1 tahun, anak harus sudah mulai makan karena ada energi gap di situ yang harus dipenuhi dari pemberian makan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI. Biasanya ASI bisa mengcover sekitar 50% dari kebutuhan kalori harian anak. Beranjak usia 1 hingga 2 tahun, apakah benefit ASI itu masih banyak? Tentu saja sangat banyak. Kalau menyinggung hanya dari masalah nutrisi saja, dari pemenuhan kalorinya saja, baik dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, ASI itu dapat memenuhi di usia 1-2 tahun masih bisa memenuhi kebutuhan kalori anak 20 hingga 40% dari kebutuhan kalori harian anak. Dan anak memang harus banyak makan di sini. If beyond than 2 years, jika lebih dari 2 tahun, apa benefit yang bisa didapatkan? Jika kita melanjutkan menyusui lebih dari 2 tahun, ini memang dianjurkan juga oleh WHO, bukan lagi untuk masalah kalori atau nutrisinya, tapi lebih ke pemenuhan contoh vitamin A, vitamin C, dan masalah imunitasnya, dan juga untuk masalah comfort pada bayi. Jadi kalau menyinggung masalah nutrisi seperti itu. Kalau untuk benefit yang didapatkan lainnya adalah ya dari segi imunitas ya. Lalu jangan lupa juga pada saat proses breastfeeding, bukan hanya ASI saja atau breast milk. Pada saat breastfeeding itu terjadi neuromyelinisasi atau pembentukan selapung saraf otak yang sangat pesat pada bayi. Jadi di situ terjadi bonding yang baik pada ibu dan bayi, comfort pada ibu dan bayi, sehingga bayi itu akan tumbuh secara optimal gitu. Lalu pertanyaan kedua, boleh nggak dilakukan pada bayi prematur? Jelas sangat boleh. Pada bayi prematur, terutama yang mempunyai dengan usia kehamilan yang biasanya di atas 34 minggu dan mempunyai refleks hisap yang baik, bayi bisa langsung menyusu pada payudara ibu. Namun jika bayi sakit dan harus terpisah dari ibu atau misalkan harus dirawat di NICU misalkan, ibu tetap bisa menyusui dengan memerah ASINya, dan seberapapun dapat kolostrum yang keluar dari payudara ibu, itu diberikan kepada bayi yang dirawat, baik dioleskan ke mulutnya atau ke mukosa pipi. Jadi sebegitu penting benefitnya dari menyusui pada ibu. Baik. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi untuk terutama untuk bayi prematur tetap tidak perlu khawatir, tetap namanya ASI itu sangat diperlukan dokter ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Bunda Firdausi Kusuma Rahmani. Selamat pagi, saya ingin bertanya untuk durasi prosedur IMD di Rumah Sakit Pondok Indah selama masa pandemi ini. Apakah ada pembatasan waktu IMD? Berapa lama durasi untuk IMD bagi persalinan spontan maupun SC di RSPI? Menarik sekali pertanyaannya. Silakan dijawab. Ya. Jadi kalau untuk prosedur IMD di Rumah Sakit Pondok Indah Group sebetulnya sama saja dengan di luar masa pandemi. Jadi memang IMD terutama untuk persalinan spontan biasanya tidak dibatasi. Jadi semenjak begitu bayi keluar dilahirkan, langsung dilakukan skin to skin kontak dan dilakukan inisiasi menyusu dini hingga selesai. Biasanya bisa 1 jam atau lebih. Hal ini pun juga dapat dilakukan pada persalinan yang dilakukan secara seksio sesaria atau operasi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Pertanyaan selanjutnya, wah seru nih dok, ada 2 langsung. Dari Bunda Destriana Sari. Dok, untuk ibu yang memang harus bekerja setelah cuti melahirkan, apakah penggunaan botol susu akan menjadikan bayi tetap bingung? Cutinya setelah usia kurang lebih dari 3 bulan. Sebelumnya, Bunda Erika
Prihasnya sudah menjawab, dokter, membantu menjawab. Pakai cup feeder, soft cup feeder, pet atau saja Bun, itu mencegah bingung puting. Nah, bagaimana dokter untuk tanggapannya? Apa kabar? Ya, jadi terima kasih Bu Destri. Ini pertanyaannya sering sekali ditanyakan oleh ibu-ibu yang datang ke kami. Karena masih banyak orang berpendapat berikan saja ASIP lewat DOT karena lebih praktis. Tapi hati-hati, yang perlu diingat, proses bayi menyusui lewat DOT dan menyusul langsung pada payudara ibu itu berbeda. Jika bayi sudah diberikan DOT, masuk masuk si botol DOT itu ke dalam mulut bayi, ASI perah bisa keluar dengan sangat mudah. Sehingga akhirnya begitu bayi menyusu pada payudara ibu, bayi jadi malas. Karena proses menyusu pada payudara ibu itu memerlukan sucking yang sangat baik. Jadi seperti gambar tadi ya, untuk latch on yang baik, mulut bayi harus terbuka lebar, jadi areola ibu masuk semua ke dalam mulut bayi. Hal ini tidak terjadi pada pemberian ASI perah yang diberikan lewat DOT. Jadi seringkali tuh kadang-kadang kendala menyusui terjadi di 3 bulan pertama, begitu ibu kembali bekerja. Karena sudah diberikan DOT, akhirnya bayi tidak mau lagi menyusu langsung pada payudara ibu. Ujung-ujungnya adalah ibu akhirnya memberikan ASI perah saja dan tidak direct breastfeeding. Padahal manfaat direct breastfeeding tadi atau menyusui bayi secara langsung sangat besar. Nah, seperti Bu Iriantika jelaskan, tepat sekali itu. Jadi sebaiknya memang pemberian ASI perah tidak menggunakan DOT. DOT itu tadi selain membuat bayi bingung puting juga mengganggu nanti pertumbuhan gigi keligi. Biasanya bayi-bayi yang menggunakan DOT itu sering sekali mengalami kolik dan menyebabkan nanti giginya tonggos pada saat ke depannya. Pemberian ASI perah sendiri sebaiknya memang menggunakan metode lain selain DOT. Dan sebaiknya diberikan oleh orang lain selain ibu, ya, jadi oleh pengasuh atau ayah di rumah. Bisa dengan menggunakan cup feeder, bisa menggunakan pipet, bisa menggunakan sendok, atau bisa menggunakan cangkir yang ada di rumah. Jadi itu mencegah bingung puting. Ya, terima kasih itu atas jawabannya juga dari Ibu Iriantika. Terima kasih dokter jawabannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Bella Dwi Jayanti. Pagi dok, apabila ASI sudah keluar dari umur 32 minggu kehamilan, apakah itu termasuk kandungan ASI kolostrum dalam kurun 1-5 hari? Apakah benar? Ya, ini yang seperti saya jelaskan di awal, ini namanya ASI prekolostrum ya. Jadi memang pembentukan ASI itu terjadi bukan pada saat bayi lahir atau setelah pasien tadi lahirkan. Jadi laktogenesis 1 itu terjadinya sudah mulai dari ibu hamil 16 minggu. Jadi sudah mulai itu dipersiapkan pembentukan ASI di situ. Namun tidak terjadi leakage. Biasanya leakage itu kadang-kadang terjadinya pada saat saat mau trimester terakhir biasanya. Kalau pada Ibu Bella mungkin pada usia 32 minggu. Yang sering biasanya pada ibu-ibu di usia kehamilan 38 minggu. Kadang-kadang ada sedikit ASI yang leakage atau keluar dari puting susunya. Jadi itu namanya ASI prekolostrum ya Bu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nur Muslimah Marnianti. Bagaimana kalau bentuk puting masih ke dalam atau kecil pada usia kehamilan? Pada usia kehamilan, berapa boleh dimasaj dok? Oke, jadi mungkin maksudnya adalah kalau bentuk putingnya retracted atau ke dalam atau kecil. Lalu pada usia kehamilan berapa boleh dimasaj? Karena kadang gini, manipulasi pada puting payudara ibu sering menimbulkan kontraksi rahim. Jadi memang kalau bisa tidak melakukan tidak melakukan manipulasi itu ya pada saat kehamilan. Sebaiknya ibu pada saat kehamilan cukup membersihkan saja area payudaranya dengan baik. Untuk puting payudara yang ke dalam atau kecil itu tidak menyebabkan ibu tidak bisa menyusui. Tapi mungkin bisa menjadi satu kendala nanti pada saat menyusui. Namun pada saat jika ibu rajin menyusui, nanti puting payudara itu bisa keluar dengan sendirinya. Dan pada payudara yang putingnya betul-betul retracted atau ke dalam, ibu masih tetap bisa menyusui. Karena pada prinsipnya bayi itu menyusu bukan pada puting, tapi pada areola ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendee. Tidak mau disebut ya dok ya? Ya. Selamat pagi dok, mohon izin bertanya. Ibu saya tidak bisa memproduksi ASI, sehingga saya dan adik-adik tidak pernah mengkonsumsi ASI. Lalu, apakah ada kemungkinan ketika saya melahirkan nanti juga tidak bisa memproduksi ASI? Bagaimana solusinya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dulu ibu kita misalkan tidak bisa memproduksi ASI sehingga kita dan adik-adik tidak pernah mendapatkan ASI. Lalu saat nanti melahirkan bisa nggak produksi ASI? Pada prinsipnya semua ibu itu bisa memberikan ASI. Karena di dalam payudara seorang perempuan dari masa pubertas hingga nanti hamil dan melahirkan sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kantong-kantong ASI tadi. Jadi bisa tidak? Bisa. Jawabannya bisa. Bukan berarti nanti pada saat menyusui tidak ada kendala. Kendala itu bisa saja terjadi. Bahkan pada ibu yang sudah mempunyai anak kedua, anak ketiga, karena karakteristitas menyusuinya memang kadang-kadang berbeda. Nah, hal ini, kesulitan-kesulitan menyusui ini nanti bisa diatasi bersama dan dipersiapkan sebelumnya. Jadi pada saat ibu ANC atau kunjungan ke dokter kandungan itu sudah dipersiapkan pengetahuan tentang itu, dan tenaga kesehatan kami ini biasanya sudah memberikan masukan apa saja atau benefit apa saja yang bisa didapatkan nanti dari ASI, sehingga nanti ibu bisa menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Wah, mohon maaf sekali, tapi pertanyaan sudah tidak bisa kita jawab lagi karena sudah waktunya ya selesai. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaan belum dijawab, masih penasaran dan ingin konsultasi langsung kepada Dr. Francisca Farah, boleh jangan lupa datang ke prakteknya pada Senin, Selasa, Rabu, dan hari Sabtu di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Benar-benar semangat sekali dok hari ini pesertanya dok ya. Kami berharap apa yang sudah disampaikan dari dokter pembicara kami hari ini akan sangat berguna bagi ibu dan bapak semua yang memasuki era baru di New Normal. Ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya pada hari besok, hari Jumat, tanggal 12 Juni, yang akan membahas mengenai mengenalkan MPASI untuk si kecil dan 3 sel. Bersama dokter anak yang juga dokter konsultasi kita, yaitu Dr. Jian Ros. Cek IG kita @rspondok-indah untuk registrasi di bit.ly/mpasi untuk si kecil. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan, dan saling bertemu lagi di webinar besok. Terima kasih dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.